Lihatlah Nabi Daud alaihissalam. Beliau adalah Nabi pertama yang sekaligus raja. Raja memiliki kekuasaan yang sangat luas. Tapi lihat, beliau adalah orang yang sangat rajin beribadah. Sampai Nabi SAW mengatakan, afdalus salat, salatu Daud. Sebaik-baik salat malam, salatnya Daud alaihissalam. Kana yanamu nisfal lail, wa yusalli thuluthahu, wa yanamu sudusahu. Nabi Daud alaihissalam membagi malam menjadi 3. Dia tidur setengah malam, kemudian dia solat sepertiga malam, kemudian dia tidur lagi 1/6 malam. Dia seorang raja dan rajin solat malam. Kemudian apakah dia tidak berpuasa? Dia sangat rajin berpuasa. Apa kata Nabi SAW? Wa afdalus siyam siyamu Daud. Sebaik-baik puasa puasanya Nabi Daud alaihissalam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau puasa sehari dan berbuka sehari. Kekayaan, kemegahan, kekuasaan tidak membuat dia lalai untuk ingat Allah Subhanahu wa taala, bahkan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru seorang ketika diberi banyak kenikmatan, seharusnya dia semakin banyak beramal saleh. Allah berfirman kepada Nabi Sulaiman, "I'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiyasy syakur." Beramal salehlah wahai keluarga Daud, yaitu Sulaiman alaihissalam yang diberi kekuasaan setelah ayahnya. Syukran sebagai bentuk syukur kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Rasulullah SAW juga sudah ingatkan, iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Kemudian beliau menjelaskan di antaranya, ghinaka qabla faqrik. Ketika kau dalam berkecukupan, maka manfaatkan sebelum datang kemiskinanmu. Sihataka qabla saqamik. Ketika kau sehat, gunakan kesempatan beribadah. Mumpung masih sehat. Sebelum datang sakitmu. Syababaka qabla haramik. Mumpung masih muda. Dekatkan dirimu kepada Allah. Cari muka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum datang masa tuamu, sudah sulit beribadah. Berat beribadah. Berhaji berat, umrah berat. Mumpung masih muda. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faragaka qabla syuglik. Waktu luangmu sebelum datang kesibukanmu, waktu luang. Tidak banyak kegiatan, maka baca Quran, salat malam, bersedekah, sambung silaturahmi. Cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kesibukanmu, urusan ini, urusan anu, urusan ini. Hayataka qabla mautik, dan kehidupanmu sebelum matimu. Oleh karenanya Khalid bin Ma'dan pernah menyampaikan nasihat. Dia berkata, "Idza futiha 'alaika babun min ababil khair falyusri ilaihi." Fa innaka la tadri mata yughlaq anka. Jika dibukakan pintu kebaikan bagimu, segera hampirilah, segera masuk dalam pintu kebaikan tersebut. Karena kau tidak tahu kapan ditutup pintu kebaikan itu darimu. Siapa yang mengenal Allah ketika dalam kondisi lapang, maka di antara faedahnya Allah akan mengenalnya ketika dia dalam kondisi sulit. Kenapa selama ini ketika dalam kondisi lapang dia cari muka kepada Allah dengan berbagai macam ibadah? Maka Allah mengenalnya ketika dalam kondisi sulit. Lihatlah bagaimana kisah Yunus alaihissalam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Ketika Nabi Yunus alaihissalam pergi meninggalkan umatnya dalam kondisi marah. Padahal Allah belum menyuruh dia untuk meninggalkan umatnya. Dia dakwahi umatnya, umatnya tidak mau terima. Maka dia pergi meninggalkan mereka dalam kondisi marah. Akhirnya dia pun naik di atas sebuah kapal. Ternyata kapal tersebut gelombang besar. Maka harus dikurangi barang-barang. Barang-barang sudah dikeluarkan, ternyata kapal tersebut masih rawan untuk tenggelam. Maka harus ada penumpang yang harus keluar dari kapal tersebut. Maka mereka pun mengadakan undian. Penumpang semuanya. Ternyata keluar nama Nabi Yunus. Mereka pun tidak enak, kata mereka, coba ulangi lagi. Ternyata keluar lagi namanya Nabi Yunus. Mereka tidak enak, diundi lagi, ternyata keluar nama Nabi Yunus. Ternyata Nabi Yunus yang harus keluar dari kapal tersebut. Ketika dia keluar, ternyata dia ditelan oleh ikan paus. Maka terjebaklah Nabi Yunus alaihissalam dalam kondisi yang berat, dalam perut ikan paus. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan Nabi Yunus? Fanada fi dhulumat, maka dia menyeru kepada Allah dalam kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Kegelapan apa? Dia berada dalam kegelapan ikan paus. Kegelapan pertama. Yang kedua, dia berada dalam kegelapan lautan. Yang ketiga, di malam hari dalam kegelapan malam. Ada yang menambahkan dalam kegelapan ketika itu sedang hujan besar, kegelapan awan.
kegelapan bertumpuk-tumpuk, siapa yang bisa mendengar seruannya dari dalam perut ikan paus? Maka dia pun berdoa kepada Allah dengan berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia berkata, ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, sungguhnya aku termasuk hamba yang melakukan kesalahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fastajibna lahu fanajjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami pun mengabulkan doanya, maka kami selamatkan dia dari penderitaannya. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Kenapa Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah sebutkan dalam ayat yang lain, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau bukan Nabi Yunus dahulu sering bertasbih, sering salat, sering mengingat Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan berada dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Allah sebutkan kenapa dia diselamatkan, karena selama ini dia biasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fir rakha ya'rifka fi syiddah. Ingatlah Allah ketika kau dalam kondisi lapang, Allah akan mengingatmu ketika kau dalam kondisi sulit. Kalau kita ternyata di rumah lagi nyaman, keuangan lagi berkecukupan, istri lagi patuh, anak-anak lagi taat, Masya Allah, kita berada dalam kelapangan, lagi sehat, jangan lupa banyak ibadah, kesempatan untuk beribadah. Ingat Allah, cari muka kepada Allah dengan berbagai macam ibadah, niscaya Allah akan mengingat kita ketika dalam kondisi sulit.